Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hatur nuhun untuk rekan yang telah hadir di agenda lanjutan ya perkuliahan hari ini, di mana hari ini kita sudah masuk ke secara normal perkuliahan kita hari ini adalah pertemuan 15 gitu ya. Namun karena kita ada beberapa materi yang belum dibahas, jadi hari ini kita akan membahas lanjutan materi dulu ya mengenai mengulang sedikit mengenai material design gitu. Dan satu lagi kita akan masuk pembahasan pertemuan 13 yaitu mengenai Firebase Real Time Database. Jadi hari ini akan ada 2 pembahasan. Nah, kemudian sedikit menginformasikan juga seperti yang sudah saya share di grup WhatsApp ya. Jadi karena minggu ini adalah normalnya minggu 15, namun kita masih membahas 12 dan 13. Jadi sisanya itu ada minggu depan. Minggu depan kita bahas 2 materi lagi ya. Yang pertama adalah tentang Firebase Notification, ini di minggu depan. Yang kedua adalah lanjutannya adalah publikasi aplikasi ke Play Store. Jadi di minggu depan kita tetap masuk dengan 2 pembahasan ini. Nah, baru nanti UAS minggu pertama itu rekan-rekan akan melaksanakan kuis ya. Nah, di mana nanti selain kuis akan ada penginformasian juga mengenai tugas besar. Nah, harapannya nanti kalau kuis kita bisa bertemu secara fisik ya di kampus. Kemudian ketika UAS minggu kedua, teman-teman tidak ada kelas dulu gitu ya. Jadi fokus mengerjakan tugas besarnya saja. Nah, baru nanti di minggu ketiga UAS kita masih akan gunakan untuk UAS gitu ya. Nah, di sana teman-teman akan presentasi dan tanya jawab ya bersama saya, di mana sebelumnya teman-teman harus mengerjakan proyek dulu, kemudian nge-record penjelasan proyeknya dalam bentuk video. Nah, itu nanti secara teknis akan dibahas di 2 minggu ke depan ya. Ketika kuis itu akan ada penginformasian tugas besar. Jadi kurang lebih itu agenda-agenda ke depan ya sampai di akhir perkuliahan kita, yaitu di UAS minggu ketiga atau dalam hal ini di bulan Agustus ya, pertengahan atau di akhir Agustus. Nah, sebelum masuk ke materi ini, saya juga mau mengucapkan hatur nuhun ya untuk rekan-rekan yang telah mengumpulkan tugas Android-nya ya, di mana ini sudah sejak awal minggu ya. Itu udah banyak juga tuh yang mengumpulkan, jadi terima kasih. Ini teman-teman juga bisa lihat ya. Terakhir ada Fajar di F9, kemudian ada teman-teman lain di yang udah ngumpulin. Di awal ada ini Q. Oke, ini masih di Google I.O. Ya. Nah, ini yang udah masuk ya, terkumpul kalau di email saya ini ada Fajar ya. Teman-teman yang lain yang mungkin belum mengumpulkan ini masih bisa ya untuk melaporkan juga. Jangan lupa melaporkan juga ke email untuk tugas yang terakhir dikumpulkan, dan juga di Google Sheet tugas juga bisa dicantumkan juga di sini. Yes. Android ini ya. Nah, ini juga. Jadi udah ada Indi ya. Ini terus tadi saya pantau juga udah ada
siapa? Fajar ya. Ini kalau nggak salah udah, nah ini ya, ini dari 14 Juli udah masukin. Buat teman-teman, saya ingatkan untuk mengupdate juga di sini ya. Jadi tadi yang udah ngirim ke email ada Fajar juga, jadi jangan lupa nih sambil kelas kita di petang hari ini ininya di-update juga ya gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum ngumpulin ke email, segera dikumpulkan karena batas waktunya adalah di hari ini. Sebetulnya udah lewat jamnya, tapi dikumpulin aja maksimum di hari ini. Buat teman-teman yang udah ngumpulin juga jangan lupa di sininya di-update ya hari dan jam dan tanggal uploadnya. Gitu. Oke. Saya reminder lagi, silahkan di-update di Google Sheet dan dikirim ke email ya. Oke, baik, kurang lebih itu review rekan-rekan yang sudah mengumpulkan ya ke email saya. Kita coba lanjut dulu ke pembahasan selanjutnya. Oke, di agenda pertama ini mungkin mau reminder dulu hal-hal yang sudah dibahas sebetulnya di mata kuliah IMK, kemudian sudah dibahas juga di sebelum UTS gitu mengenai materi di layouting, bahwa eh, kemarin kita udah bahas mengenai API, pembuatan API dan bagaimana cara ngeparsingnya di Android gitu menggunakan retrofit. Nah, kali ini kita move dulu ke perdesainan kembali gitu. Jadi standar desain yang diimplementasikan di Android itu adalah material I/O gitu ya, karena itu adalah produknya dari Google. Jadi standarnya masuknya ke material design, yang dimana nama produknya adalah Material U ya. Nama nama apa metodenya atau nama penyeragamannya ada di framework material design Material U. Nah, maka ketika kita berbicara kembali mengenai desain, dia adalah desain sistem. Desain sistem adalah satu framework ya yang mengcombine antara library dan dokumentasi. Jadi library di UI yang biasa langsung digunakan di aset visual, logo, warna itu dikumpulkan ke dalam sebuah sistem dan mekanisme, itulah yang dinamakan desain sistem. Desain sistem memang berbeda dengan UI kit ya, karena kalau UI kit itu aturan desain, tapi kalau desain sistem itu udah langsung masuk ke implementasi codingnya gitu. Dan itu digunakan komponen library-nya bukan hanya di UI designer tapi oleh rekan-rekan di front end engineer gitu. Nah, kalau kita bahas lebih dalam, desain sistem itu punya 3 komponen, ada atom, molekul, sama organism. Jadi saya mau reminder bahwa per eh, perskripsian gitu ya, itu tidak hanya teman-teman harus bikin aplikasi kok, karena kan kelompok keilmuan tuh ada 5 ya kalau nggak salah, ada banyak gitu, jadi banyak pilihan, dan desain sistem inilah yang kemudian bisa jadi salah satu keilmuan di UX gitu ya, di UI dan UX. Nah, maka kalau teman-teman mau bikin desain sistem sendiri harus ada 3 komponen ini seperti atom, molekul, dan organisme. Atom itu komponennya harus ada palette warna, input field, tipografinya, icon style, sama button style guide. Tentunya ke 5 hal ini harus disesuaikan dengan persona organisasi. Nah, itulah yang menjadi risetnya desain sistem, gitu, yang menjadi kesulitan dari desain sistem. Yang kedua, molekul. Ada header, ada notification bar, tab, dan action list. Gitu. Nah, itu komponen molekul. Dan yang ketiga adalah organism. Action sheet, pop up, sama notification stack. Jadi kelompok-kelompok yang sifatnya udah terkumpul menjadi sebuah fungsi baru gitu ya. Nah, itu namanya organism. Nah, kalau teman-teman udah
eh, memahami mengenai ketiga hal itu, maka teman-teman udah bisa move nih bikin desain sistem untuk perusahaan tertentu atau produk tertentu. Nah, yang udah di-mention pada waktu itu adalah material design ya, dan sampai ke Google I/O tahun ini pun produknya masih sama, yaitu material U, material design 3, namun style-stylenya cukup banyak berubah gitu ya. Nah, maka rekan-rekan masih bisa mengakses, linknya masih sama. Style di material design ini cukup berubah ya dari tahun lalu gitu, dan stylenya pun cukup menarik. Jadi kode-kode warnanya sekarang jadi lebih seperti ini gitu, style-stylenya juga. Kita lihat mungkin dari yang pertama ya, dari sisi style spesifik, kita lihat dari sisi color ya. Kita lihat color guideline-nya dari material design yang sekarang. Oke. Ya, ini tipografinya. Jadi tipografi yang muncul di eh, material U di tahun ini, kita bisa lihat ini ada Google Font. Jadi opsi-opsinya ada di sini gitu. Kalau teman-teman mau ngambil font-font yang keluaran Google gitu, eh, kemudian kalau pengen lihat di design kit Figma-nya untuk tipografinya, itu bisa akses langsung di sini. Material 3 design kit, ketika kita klik buka di Figma-nya, jelas dia nanti akan memberikan eh, informasi changelog ya seperti ini untuk tipografi yang ada di material design. Ada simbol, ada colors. Nah, ini sudah dibikin ya previewnya. Nah, ini adalah warna-warna, komposisi warna primer, sekunder, dan tersier dari material U gitu. Ini ikonografinya, ini link URL-nya. Jadi kalau teman-teman mau bikin aplikasi sendiri, tapi default ikonnya mau ngambil dari Google, itu bisa akses. Linknya ada di sini. Ini icon-iconnya bisa digunakan. Ini ada icon katalognya juga gitu. Dan ada berbagai style ya, outline, ada rounded sama sharp gitu. Kemudian dari style tadi uh, color system ya. Nah, ini palette dari material U di tahun ini cukup berbeda dari tahun lalu. Jadi sederhananya kalau teman-teman mau bikin aplikasi ya, kurang lebih komposisi warnanya seperti inilah. Nah, ini pun bisa digunakan untuk mata kuliah MPPL ya, rekan-rekan. Karena kan di project MPPL rekan-rekan bikin project ya. Terus style warnanya dapat dari behavior user, misalkan teman-teman udah dapat behavior user tuh cocoknya dia warnanya X misalkan. Nah, kemudian untuk mencari padanan warnanya itu teman-teman bisa melihat referensinya juga dari color system gitu. Tapi kalau mau ikutin stylenya pakai material U, itu bisa lihat referensi design kit ataupun material team builder yang ada di material U ini. Itu dari sisi style. Kemudian dari sisi komponen, nah ini cukup banyak ya tadi. Jadi sekali lagi ini reminder aja bahwa ada 5 jenis, ada 5 kelompok komponen ya yang dibuat di desain sistemnya Google melalui material design, yaitu action, komunikasi, containment, navigasi, dan selection serta text input ya. Jadi 6. Nah, di aksi kita bisa lihat ada button ya. Button yang normal, ada extended floating action button, kemudian ada icon button, segment button gitu. Artinya ini sangat bisa untuk rekan-rekan gunakan si material design dengan cara, nah ini teman-teman tinggal klik, kemudian di sini udah ada overview-nya ya, secara tampilan seperti ini. Nah, ini resource-nya udah ada. Kalau kita mau implementasi di Android, maka kita tinggal pilih MDC Android gitu.
Kemudian kita akan diberikan dokumentasi ke GitHub-nya, sehingga gimana nih caranya bikin toggle button gitu. Nah, maka kita tinggal nambahin ini loh layout-nya yang ada di XML file gitu. Jadi cara untuk bikin button 3 seperti ini adalah panggil dulu library material design-nya, namanya material button toggle group gitu ya. Kemudian bikin 3 button normal gitu, yang dimana stylenya mengambil style dari material button outline style. Ada button 1, button 2, sama button 3. Nanti dalam codingnya itu tinggal nambahin satu metode ya, namanya add on button checked listener gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau yang custom ya, icon toggle buttonnya misalkan jadi ada icon love, kemudian tambah sama cari gitu. Nah, maka yang harus dilakukan adalah bikin style baru, di dalamnya isinya ukuran-ukuran aja dulu ya, atas bawah kiri kanan, padding, kemudian layoutnya sama, cuman bedanya ada style ini sama tambahin app icon. Nah, ini aja bedanya gitu. Nah, seperti itu ya, ini contohnya dan masih banyak lagi ya. Ini untuk reminder aja. Jadi banyak lagi komponen selain action, ada communication. Kalau teman-teman mau bikin apa, progress indikator nih, kalau misalkan kemarin kan udah ngeload data dari API ya, kalau koneksinya lagi cepat ya langsung muncul, tapi kalau koneksinya agak lemot, maka teman-teman harus banget munculin progress indikator di dalam layout desainnya. Kemudian ya ini bentuknya ya, ada yang lingkaran, ada yang horizontal. Kalau di sini istilahnya linear sama sirkular. Bagaimana cara pakainya? Klik yang Android, maka progress indicator itu kita bisa tempel seperti ini di dalam layoutnya. Nah, jadi kalau kemarin kan studi kasusnya pakai recycle view. Nah, sebelum recycle view itu teman-teman tambahin dulu sebaris coding ini kalau mau linear ya, gitu. Dan nanti ID dari progress indikator, linear progress indikator ini nanti dipanggil di kelas utama agar, nah ini cara pemanggilannya dua ini, agar nanti si progress indikator ini bisa ke show sama ke hide sesuai dengan data yang dimunculkan ya ke logic coding hasil dari parsingannya. Jadi di logic utamanya adalah memanggil get loading progress, di mana progressnya true. Nah, nanti tinggal ketika projectnya udah apa sih pengambilan data dari API itu udah muncul, gagal ataupun sukses, maka tinggal diganti aja ininya jadi false gitu. Jadi kita ngeset value progress jadi false, maka gambar ini atau apa bentuk dari progress indikatornya akan selesai gitu, akan berhenti. Containment, nah ini yang banyak digunakan kan bentuknya dialog gitu ya. Terus yang banyak digunakan juga card, karena bentuk card kan adanya di recycle view gitu ya. Nah, terus side sheet juga ada. Nah, yang cukup banyak juga adalah carousel. Jadi kalau teman-teman bikin carousel, ini horizontal view biasanya. Ke kanan biasanya kan scale view dari atas ke bawah. Nah, ini horizontal kiri ke kanan. Tapi bentuknya carousel. Nah, ini bisa pakai carousel. Atau bottom sheet dari bawah ke atas gitu. Cara bikinnya gimana? Nah, ini sama ya. Jadi dokumentasinya lengkap ada di sini. Di sini resource-nya kita pilih di Android View. Di sini ada carousel, kita mau bikin seperti ini, maka nah langsung dikasih tahu. Ini ada layoutnya. Layoutnya kita pakai library material design ya. Carousel maskable frame layout gitu. Kita tinggal copy ininya, image view-nya kita set satu dulu. Nah, nanti di kelas utamanya kita panggil si recycle view ini gitu, dan ngeset layout manajernya adalah carousel layout manager. Nah, biasanya kan kalau kita bikin recycle view biasa ya udah linear aja dari atas ke bawah gitu kan. Nah, tapi karena ini horizontal dan bentuknya juga nggak sama rata gitu karena bentuk carousel, jadi metode ini yang kita panggil gitu. Oke. Dan ya contoh yang lain
Ada bottom sheet ya, ini juga banyak digunakan di aplikasi-aplikasi saat ini. Bagaimana cara bikinnya, guideline-nya ada juga ya di sini. Ini bottom sheet, kalau diklik muncul dari bawah ke atas, bikinnya pakai layout, di mana frame layout lah yang behaviornya kita pakai bottom sheet behavior. Dan nanti di kelas utamanya baru ada metode-metode yang kita panggil dalam bentuk model bottom sheet, dan yang dipanggil untuk ngelempar ke fragment yang lain adalah si support fragment manager ini, yang kemudian kita panggil ya bottom sheet yang mana sesuai dengan yang dipilih menunya. Yang lain ada navigation. Nah, ini untuk permenuan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin menu navigation, di bawah, di kiri, atas ada rail juga yang kemudian kalau diklik bisa jadi mengecil gitu. Kemudian mau bikin search tab ataupun top app bar seperti ini. Nah, ini dokumentasinya juga lengkap ada di sini, dan terakhir selection serta text input ya. Nah, ini yang fungsi-fungsi kontrol komponen yang lebih kecil ya, seperti checkbox, chips, date picker, menu, radio button, slider, switch, time picker, yang kalau kita default sampai ke text input itu kita pakai material design. Cara pakainya gimana, bisa pakai yang ini. Oke, itu untuk material view atau material design. Rekan-rekan bisa mencobanya untuk di project tugas besar AKB atau di Android ini gitu, ataupun di MPPL ya gitu kalau mau implementasi ini library-nya. Seperti yang udah dibahas juga di Jawa Barat di kita gitu, itu kita udah bikin desain sistem juga. Bentuknya juga sama, isinya ada desain, branding, komponen yang kurang lebih di dalamnya bukan hanya dokumentasi desain, tapi ada juga implementasi ke coding front end-nya gitu. Ini ada referensi desain sistem yang lain seperti developer Apple itu ada Human Interface Guideline, di Microsoft ada Fluent, kemudian di Atlassian, jika teman-teman pakai produk kayak Jira gitu ya, nah itu ada namanya Atlassian, dan ada juga N-Design. Nah, ini referensi desain sistem yang lain yang bisa jadi gambaran untuk referensi desainnya teman-teman. Dan kalau kita lihat ini perkembangan desain di mobile cukup signifikan ya, dari dulu mungkin zaman 2010 itu, 2010 sampai 2013 itu kita masih skeuomorphism tuh. Nah, produk Apple-nya seperti itu gitu ya. Jadinya Android pun ngikut nih UI yang Apple buat gitu ya di iPhone nih. Lanjut ke konsep langsung drastis ke minimalis ya pada waktu itu. Terus dari minimalis move ke flat design, waktu itu happening banget flat design 2014, 2015. Dari flat design masuk ke Bauhaus, kemudian muncullah dark mode sama light mode gitu. Kemudian ada bold typography, ada neomorphism, glass morphism, animation motion with UI trend, sampai ke illustration as a UI trend. Ya, kurang lebih ini ya tren-tren UI yang kemudian diikuti dengan desain sistem yang sampai saat ini sudah sangat mature ya. Jadi kita tinggal menggunakan saja desain sistem yang udah ada. Dan kalau teman-teman tertarik untuk membuat skripsi mengenai desain sistem di organisasi tertentu, referensi-referensi yang bisa diambil adalah tadi yang udah saya paparkan atau sampaikan. Oke, ya kurang lebih itu mungkin gambaran mengenai material design. Untuk selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan mengenai Firebase ya, real time database. Oke. Di pembahasan kedua ini rekan-rekan, jadi ini adalah ada kaitannya ke minggu lalu gitu kan ya. Jadi kalau di minggu lalu kita udah
mengetahui bahwa ada 3 metode lah, ada 3 cara lah yang saya share ya ke teman-teman untuk teman-teman bisa bikin API sendiri gitu, bisa menggunakan buat API buatan sendiri, bisa bikin API pakai AppScript dengan database-nya dari Google Sheet gitu ya. Bisa juga pakai framework, pakai bahasa Python, rekomendasinya adalah pakai Fast API kayak gitu. Nah, 3 hal itu yang kemudian direkomendasikan. Tentunya ketika teman-teman kemarin ngerjain tugas API public yaitu API superhero itu servernya ya dari si API superhero itu, sehingga teman-teman udah dapat endpoint nge-generate API token, udah beres ke generate, dieksekusi langsung di Android-nya sehingga muncul di Android-nya gitu. Tapi hanya satu objek saja karena kan cuma satu superhero ya yang teman-teman ambil kemarin. Nah, ini ada sebuah teknologi di mana perserveran itu tuh sudah ada di satu tempat dan bisa langsung dipakai gitu ya, tanpa kita harus setup lagi. Kalau kemarin kan waktu kita ngedemoin mengenai pembuatan API sendiri pakai PHP murni misalkan ya yang berbasis objek, itu kan ada DB-nya misalkan pakai MySQL, MySQL-nya harus diupload ke server kan gitu. Kemudian logic API-nya juga harus diupload ke sana juga gitu ya. Nah, ini ada satu teknologi yang kemudian sudah banyak digunakan juga ya sampai sekarang saya masih ingat. Jadi Firebase itu di apa didirikan oleh Henry Liu sama James Tamlin dengan nama perusahaan Envolve itu 2011 gitu ya. Itu awal-awal saya kuliah tuh. Baru kemudian dirilis atau diperkenalkan sama Google itu di 2016. Nah, maka saya masih ingat dulu pertama kali Firebase itu rilis, tepatnya ketika Google I/O 2016 seperti yang ada di video ini gitu. Nah, itu tuh betul-betul promosinya mengundang berbagai startup sedunia untuk mencoba produk terobosannya dari Google gitu. Jadi produknya adalah backend as service. Jadi Firebase itu adalah layanan yang fokus pada backend as service. Sederhananya adalah developer bisa fokus aja ngedev tanpa harus ngurusin server. Karena di kantor saya pun yang ngurusin server sekarang itu dikelola oleh satu role namanya DevOps gitu ya. Jadi betul-betul ngurusin Git, ngurusin eh, dokternya gitu kan ya, setup ke servernya gitu, ngurusin CI/CD-nya, banyak gitu ya. Jadi harus ada orkestratornya yaitu DevOps. Nah, karena teman-teman ngoding, fokus ngoding, misalkan back-end engineer, ya udah saya ngoding aja gitu tanpa harus full berpikir mengenai perserveran juga. Tapi tetap sebagai backend engineer kita butuh mengetahui, minimal mengetahui ya knowledge di backend engineer ini, di DevOps ini. Nah, tapi Firebase itu diciptakan untuk men-solve ya isu ini, sehingga pada waktu itu banyak banget database NoSQL yang ada di lapangan dan Firebase mengambil peran juga di sini sehingga dia bikin database NoSQL. Oke, sambil nunggu azan kita bisa lihat sambil lihat paparan yang di sini.
Oke, baik. Ya, ini 2016, ini tampilan Firebase pada waktu itu. Jadi kalau rekan-rekan lihat, tiga fitur besar yang ada di Firebase adalah fitur-fitur mengenai develop, grow, dan earn, gitu ya. Dimana dari ini semua ada analitiknya, dimana inilah yang kemudian kita gunakan. Dulu namanya Google Analytics, ketika Firebase ada digabungin jadi Firebase Analytics, gitu. Nah, ini fitur-fitur yang pada waktu itu udah dirilis, yang kemudian kita tahu bahwa pengelompokannya seperti ini, dan fitur yang cukup useful ya ketika itu berjalan adalah real time database. Dan itulah yang akan dicoba disimulasikan ya kurang lebih di malam hari ini untuk rekan-rekan semua. Mungkin yang udah pernah pakai Firebase ini nge-reminder lagi, buat yang belum, jadi ini dibahas dari awal gitu ya. Jadi di Firebase untuk nge-build better apps, dia rilis 7 layanan ya. Cloud Firestore, Machine Learning Kit, Cloud Function, autentikasi, hosting, cloud storage, dan real time database. Ini konteksnya adalah ketika kita masih nge-develop software. Kemudian softwarenya udah jalan nih, gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa menaikkan retensi dari aplikasi kita? Ini namanya adalah layanan Grow. Ada layanan notification, ini yang minggu depan akan kita bahas ya. Remote config, app indexing, ini untuk pencarian di Google. Kemudian dynamic link, invite, sama AdWords gitu. Dan terakhir adalah untuk bisnis atau untuk mendapatkan revenue dari Google. Itu ada namanya AdMob. Selain AdMob ya Google Analytics atau Firebase Analytics bisa digunakan, remote config dan konsep dari A/B testing bisa digunakan juga di Firebase. Nah, secara struktur itu hierarki project Firebase seperti ini ya. Jadi teman-teman tuh harus selalu ada dua sisi ya, yaitu Firebase-nya dan kliennya gitu. Jadi kalau dulu ya ini yang tradisional yang kemudian saya bahas di minggu lalu ya. Ini tempat kita ngoding di laptop atau handphone kita gitu sebagai deployment. Kemudian kita masukin ke server, nanti di server ini dipecah ya, ada server database, ada server web gitu ya, macam-macam gitu, dan kita harus nge-setup ini semua. Tapi ketika kita nge-setup server itu ada knowledge tambahan yang harus kita pelajari ya. Nah, Firebase nge-solve masalah ini agar back-end engineer bisa fokus aja ke back-end-annya ya. Jadi langsung dari client apps bisa nembak ke Firebase, di mana dari Firebase ini langsung bisa diakses multi platform ya, ke iOS,
Android, Windows Phone, dan yang lainnya gitu. Oke. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita lihat di sini, ini adalah hierarki project Firebase, di mana ini ada Firebase project dan ada Firebase apps-nya yang tadi kita lihat bentuknya web ya. Nah, di dalamnya itu kita bisa pakai fungsi-fungsi yang ada di sini. Seperti yang akan kita simulasikan hari ini adalah sesuai temanya, yaitu Firebase Real Time Database. Nah, maka yang akan digunakan satu metode dari Firebase adalah Real Time Database Instance gitu. Jadi modul inilah yang kemudian kita akan ambil untuk dipanggil dan kita eksekusi Real Time Database-nya. Ini fitur-fitur yang tadi yang ada di Firebase. Kalau kita bahas satu-satu, ada autentikasi gitu ya. Ini terpusat Gmail, Facebook, Twitter dan lain-lain. Firebase support di sana. Firebase hosting ini untuk nge-hosting konten web. Cloud storage ini real time database yang tadi kita bahas. Dia disimpan di host di cloud, nantinya datanya disimpan dalam bentuk JSON, disinkronkan sehingga nanti bisa langsung dieksekut langsung di mobile-nya melalui SDK yang ditempel langsung terintegrasi dengan Google Android Studio. Dari sisi stability itu ada pengecekan error ya, yaitu fitur Crashlytics, kemudian ada performance monitoring serta test lab gitu sebelum kita rilis aplikasinya. Menariknya Crashlytics ini ketika kita udah pasang di dalam aplikasi kita melalui layanan di Firebase ini, itu kita bisa langsung mendapatkan error-errornya ke email developernya langsung. Dan sama seperti kita baca logcat di Android Studio, dia akan memberikan baris berapa yang berpotensi error dan errornya kenapa gitu ya. Nah itu gambarannya. Di Grow yang paling banyak digunakan adalah in-app messaging, Google Analytics serta A/B testing ya. Fitur-fitur ini sangat bisa digunakan gitu untuk aplikasi kita bisa terus naik secara penggunaan usernya. Dan ini yang dibahas insya Allah minggu depan adalah Firebase Cloud Messaging, bagaimana kita bisa mengirim pesan lintas platform. Kalau di sini tagline-nya tanpa biaya spesial pun gitu ya, dengan jembatan yaitu namanya Firebase Cloud Messaging atau FCM. Nah terakhir ini cukup ramai juga pada waktu beberapa tahun itu namanya remote config. Kita bisa ngubah tampilan dari aplikasi natif kita tanpa harus mengupdate aplikasi kita di Android Google Play Store gitu ya. Nah itu caranya adalah menggunakan fitur remote config. Itu cukup powerful juga ya remote config gitu. Jadi gambaran visualisasinya kurang lebih seperti ini. Ya, kelemahan aplikasi natif mobile adalah ya harus diupdate ya kalau ada sesuatu gitu kan. Tapi kan kebutuhan di bisnis di lapangan tuh kadang orang-orang tuh malas update gitu ya. Sehingga info-info atau layanan terbaru tuh nggak bisa didapetin ke user baru. Terus gimana dong caranya biar dia bisa dapat info-info yang terbaru itu gitu. Kalau di sini konteksnya eh, orang harus ngupdate gitu. Nah ini udah nggak perlu nih. Jadi tinggal pakai remote config aja. Tadi bentuknya JSON, masukin ke Firebase dan si Firebase itu nanti yang akan langsung mengupdate gitu ke dalam mobile-nya. Nah ini contohnya visualisasinya kayak gini. Sehingga kita kalau mau uji-uji aplikasi pun melalui remote config itu sangat bisa digunakan ya. Code, test, submit, approval sampai ke release itu bisa dijalankan langsung gitu ya melalui remote config. Ya ini visualisasi remote config ya. Langsung di mobile-nya ketika di-update di dalam Firebase itu langsung ke update di Android-nya juga gitu. Secara konten juga ada di sana. Oke, nah ini masih cukup banyak ya layanan-layanan yang bisa rekan-rekan gunakan di Firebase gitu. Dan yang paling terakhir adalah Firebase bisa terintegrasi dengan berbagai sistem seperti Google Ads, AdMob,
Data Studio, Slack, BigQuery, Jira, dan platform marketing yang lainnya. Yang paling kerasa sama kita adalah Android Studio ya, jelas gitu. Jadi Android Studio yang dulunya kalau kita mau pakai Firebase itu harus nge-download hasil play service-nya tuh, copy paste. Jadi download dari Firebase, dipaste ke codingan kita di Android Studio. Kalau sekarang nggak harus, karena dia akan otomatis langsung masuk gitu ya. Nah, maka kita coba praktekkan dulu gitu ya, karena ini spesifik yang dibahasnya adalah layanan real time database. Nah, maka kita lihat fungsinya. Oke, saya coba simulasikan gitu ya, rekan-rekan. Jadi yang dinamakan Firebase Real Time Database, hasil akhirnya adalah seperti ini. Ya, kita coba running ya, rekan-rekan. Oke, sorry. Oke, jadi di sebelah kanan ini kita udah lihat, ini adalah aplikasi Android kita yang berisi sebuah text view yang isinya adalah update konten terbaru Rabu 17 Juli gitu. Dimana desain dalam layoutnya kurang lebih seperti ini ya. Isinya satu teks aja gitu ya. Misalkan kita lihatin dulu bentuknya lorem ipsum. Nah, di sini seperti ini. Jadi bentuknya teks, namun kontennya seperti ini. Nah, yang dinamakan real time database seperti apa? Itu konteksnya seperti ini. Jadi kita udah bikin real time database-nya di Firebase seperti ini. Kemudian kita bisa lihat ya langsung. Ini makna real time-nya terjadinya di sini. Jadi ini ada datanya, bentuknya seperti ini. Misal kita mau ngedit nih kontennya, gitu. Kita hadir di kelas IF9, enter. Dan di sini langsung terupdate. Nah, ini makna real time database-nya, gitu. Jadi kita ngedit di database-nya di sini, maka di sininya di kliennya atau di Android-nya langsung terubah, gitu. Langsung berubah. Nah, inilah yang dinamakan real time database. Di konteks ini pun kan tadi saya ngeditnya langsung di sini ya. Nah, teman-teman bisa melakukan eksplorasi untuk membuat fungsi CRUD ya, langsung dari mobile ditembak ke sini dan dibalikin lagi ke sininya, gitu ya, dalam bentuk retrieve tampil, gitu. Nah, ini makna dari implementasi dari real time database kalau disimulasikan ke bentuk akhir kurang lebih seperti ini. Ketika kita merubah datanya di sini, maka di mobile kita akan berubah. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya ya? Kita coba gitu ya, rekan-rekan. Ini secara step by step kita bikin project baru. Dan di sini pun kita juga bikin project baru. Ini mungkin saya close dulu ya.
Oke. Ya, pertama mungkin di Androidnya kita bikin project baru dulu seperti biasa ya, rekan-rekan. Ininya kita set Kotlin, ininya kita set Nougat ya, Android 7 gitu. Kemudian kita tunggu si projectnya nge-build Gradle-nya. Nah, oke, sambil menunggu, rekan-rekan bisa langsung mengakses webnya nih. Web konsol dari Firebase itu adalah Firebase Console. Teman-teman cari di Google, kemudian langsung klik Firebase Google ya. Kalau di sini Firebase Console ya. Teman-teman login menggunakan akun Gmail teman-teman, dan kalau masih kosong berarti nggak ada dua project ini ya, gitu. Jadi nggak ada dua project ini. Jadi teman-teman benar-benar kosong dan isinya adalah add project. Nah, untuk kita bisa memulai di Firebase ini, teman-teman tinggal klik add project. Di sini udah bisa langsung uh, bikin nama projectnya ya. Misalkan ya kemarin, misalkan Argentina juara, misalkan gitu. Kemudian di continue. Nah, di sini banyak layanan yang bisa teman-teman gunakan. Ini sangat boleh ya untuk kemudian di-enablekan agar teman-teman bisa menggunakan layanan-layanan yang targeted gitu ya. Ini saya uncheck dulu agar kita bisa fokus dulu ke real-time database-nya. Kita tunggu pembuatan project di Firebase-nya. Oke, project di Firebase-nya sudah siap. Kita tinggal continue dan dia langsung mengarahkan masuk gitu ya ke project Argentina juara gitu. Nah, di sini ini yang terbaru ya. Pertama, logo Firebase-nya udah berubah 2024 jadi seperti ini. Kayak api yang lebih smooth ya karena rounded bentuknya. Kemudian ada generative AI, ini menarik nih. Jadi kita bisa pakai AI, pakai Gemini, itu engine-nya Google untuk ngebantu kita di per Firebase-an ini. Ini hal-hal yang baru, ada app hosting sama data connect, kalau mau nyobain bisa di sini. Nah, ini yang tadi dibagi ya, ada build, run, sama analitik kalau sekarang gitu ya. Jadi udah semakin berkembang dari 2016, ada build, ini isi dari build ya, app check, extension, app hosting, machine learning, sampai ke storage. Di run ada AdMob, A/B testing, Crashlytics yang tadi untuk error ya, release monitoring, performance, dan terakhir analitik. Ini ada per dashboardan, key audience, debug view, real time analytic muncul di sini. Nah, yang akan kita coba adalah real time database. Oke, kita masuk ke real time database. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini kita udah bisa langsung create database gitu. Nah, di create database ini teman-teman langsung aja store and sync data in real time gitu. Ini tinggal klik aja yang ada di sini. Nah, kemudian kita pilih dulu real time database location. Kalau di Indonesia ini dia mengarahkan ada 3 area, United States, Belgium sama Singapura. Mungkin kita pilih United States dulu. Nah, kemudian di sini teman-teman, jadi kalau kita mau bikin project versi rilis untuk public gitu ya, itu teman-teman bisa pakai start in log mode gitu, agar datanya benar-benar defaultnya private dan read and write aksesnya ini bisa di-granted secara role security. Tapi karena teman-teman lagi mau belajar, mungkin bisa pakai test mode dulu gitu ya. Datanya itu
langsung otomatis terbuka gitu, tapi memang ada security-nya, cuman dikasih batas 30 hari nih default open-nya kayak gitu untuk kliennya bisa read or write access gitu. Kemudian kita enablekan project ini. Nah ini kita masih baru bikin database-nya ya di Firebase, belum mengkonekkan ke Android-nya gitu. Nah kita udah bikin database namanya Argentina Juara ya. Di sini udah deh kita tinggal bikin NoSQL database-nya gitu. Nah sekarang kita kembali ke Android-nya. Nah ini udah selesai nge-build Gradle, maka yang harus pertama kali teman-teman eh, kerjakan di dalam per Firebase-an ini itu adalah dari sisi eh, integrasi ya. Teman-teman bisa akses tools, kemudian di sini ada Firebase. Nah, di sini proses integrasinya bisa dilakukan. Jadi di sini fitur terintegrasi Firebase dengan Google Android Studio gitu. Itu di sini langsung muncul. Dan kita pakai salah satu yaitu real time database. Nah, di sini langsung pilih aja karena defaultnya kan bahasanya adalah Kotlin, sehingga ya udah kita pilihnya yang atas ini. Gitu karena Kotlin udah jadi default. Justru yang pakai Java jadinya ada tag-nya ya di bawah Java. Karena Kotlin kita pakai yang atas. Nah, di sini ada tulisan connect to Firebase. Karena tadi kita udah punya Firebase di browser yang kita tadi udah buka, kita tinggal klik ini aja. Kemudian dia akan mengarahkan ke project di sini dan kita harus milih choose a project to continue. Nah ini kan ada 3 ya. Nah kita udah bikin tadi Argentina Juara, maka kita tinggal pilih project Argentina Juara. Nah di sini langsung otomatis ada visualisasi integrasi antara Android Studio dengan Firebase gitu. Nah ini proses integrasinya udah selesai. Your Firebase Android app has been created in Firebase, maka habis itu tinggal di konekkan dan is connected gitu ya ke Android Firebase app. You can now use Firebase in your project. Go back to Android Studio to start using the Firebase SDK. Selesai. Jadi proses pengintegrasiannya pure hanya segitu saja gitu untuk Firebase ini ya gitu ya, cukup seperti itu saja. Karena kita bisa lihat nih apa aja sih sebetulnya yang otomatis muncul. Nah, di sini udah langsung checklist connected, sehingga kalau kita move project-nya ke sini, itu yang langsung terlihat dari Firebase ini adalah ini, Google Service JSON. Nah, ini yang otomatis ke-generate dari hasil integrasi yang tadi. Kalau kita buka, ini sebetulnya data personal ya, jadi kalau teman-teman nanti ngoding, ini harapannya betul-betul ditutup gitu ya, yaitu mobile SDK app ID sama current key. Nah ini adalah key security ya. Kalau di sini kan saya konteksnya lagi ngejelasin ya ke teman-teman gitu, jadi diperlihatkan. Tapi kalau nanti teman-teman ngerjain project Firebase, 2 key ini yang harus teman-teman jaga biar orang lain nggak tahu, karena kalau tahu ya bisa kena hack lah ya. Gitu. Nah tadi kita udah bikin project di Firebase namanya Argentina Juara dan URL-nya sama gitu dengan URL database yang kita tembak atau kita buat tadi yaitu Argentina Juara. Jadi cara ngelihat ini project latihan Firebase real time ini udah sama belum dengan database yang di Firebase? Sama gitu ya. Lihatnya dari mana? Dari Google Service JSON. Langkah kedua adalah di Gradle-nya ditambahin. Kita nggak usah ngetikin sendiri, tapi langsung aja add real-time database SDK to your apps. Tinggal klik, dia langsung ngarahin, akan langsung menambahkan 2 baris ini ya. Yang pertama di build Gradle project level sama di app build Gradle, ini ada Google GMS, Google Service sama Google Service 442. Tinggal di accept aja dan di sini kita lihat langsung kita pindahin lagi ke Android tampilannya. Kita bisa lihat di Gradle-nya ini langsung muncul ya Google GMS, Google Play, Google Service gitu. Serta di sini juga langsung muncul ada
apa? Coba core app material activity. Nah ini Lips Firebase database. Jadi udah otomatis muncul ya karena kita udah melakukan add ke sini. Selesai itu kita udah bisa langsung melakukan coding ya, layouting. Jadi kalau tadi konteksnya adalah mau nampilin teks ke dalam si Firebase, maka ya udah satu teks aja dulu di sini kita kasih ID misalkan gitu ya, namanya txt value. Misalkan kita kasih namanya ini. Setelah dari sini kita udah bisa langsung ke logic coding ya. Nah, di logic coding ini seperti teori yang tadi udah dibahas, ini mungkin di view compare-nya kita bisa lihat dulu ya. Jadi yang intinya aja dulu. Nah, pertama kita bisa menginisialisasi dulu dengan mengetikkan private let init var, kemudian kita panggil Firebase database di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, pilihnya yang ini. Ini didapat dari library com Google Firebase database gitu. Jadi kita mengextend variabel ini gitu untuk bisa dipanggil si kelasnya gitu ya, diturunkan gitu dan dimasukkan ke dalam variabel Firebase gitu. Nah, karena yang dipakai adalah Firebase database, maka kita ambil fungsi apa yang kemudian digunakan di Firebase. Nah, makanya di sini kita pakai namanya Firebase database.get instance. Nah, ini adalah Firebase yang kita akan gunakan ya. Oke, nah selanjutnya setelah selesai di inisialisasi ini, kita bikin anaknya gitu. Nah, untuk bikin anaknya ini, jadi pemanggilan Firebase-nya mah udah cukup segini gitu. Kita kembali ke sini, misalkan yang tadi ya, ini database-nya, kemudian kita bikin key baru, misalkan namanya data, dan value-nya adalah Argentina juara Copa America 2024 misalkan gitu. Dan ini tipe datanya misalkan mau dibuat jadi string, objek gitu kan, number, boolean atau auto, ini sangat bisa ya, tinggal diubah aja di sebelah kanannya gitu. Jadi betul-betul graphical user interface banget gitu ya. Padahal ini database. Jadi kalau teman-teman mau mengoutputkan dalam bentuk JSON itu tinggal diganti jadi objek. Nanti ketika jadi objek pengen jadi array bisa langsung disesuaikan. Nah, kita punya key namanya data. Nah, sekarang kita kembali lagi ke coding di Android-nya. Nah, maka kita tinggal panggil anaknya aja. Jadi Firebase dot reference gitu. Kemudian bentar. Firebase dot reference ya. From get reference. Di sini kita panggil path string-nya adalah yang tadi yaitu data gitu. Dan kita add value event listener. Ini bentuknya objek di mana isinya adalah value event listener. Nah, ini ada. Nah, si listener ini kita langsung tinggal isi ya kontennya. Karena ini bentuknya adalah implement overriding method, jadi kita tinggal klik aja dan ini udah ada dua metode bawaan yang harus kita panggil gitu ya. Ada on data change dan on canceled. Nah, di sini makna implementasi dari real time database adalah dengan kita mengisi value tertentu di dalam metode on data change ini gitu. Nah, dan aliran datanya itu nembaknya dari snapshot ini gitu. Misal di sini kita udah bisa tinggal panggil aja
Misalkan kita bikin variabel ya, variabel value yang dapatnya itu dari find view by ID text view yang tadi kita udah buat. Si text view tadi dia punya ID yaitu txt value. Nah, di sini udah file dari txt value tadi, nama variabelnya kita tinggal panggil aja dengan isi dari snapshot real time database-nya. Snapshot value, karena dia bentuknya string tadi, jadi kita bisa ganti jadi to string ya. Gitu. Nah, cukup codingannya cukup segini aja. Jadi kita udah selesai mengkoneksikan dan tadi kita udah punya satu variabel. Setelah itu diisi variabel text ini dengan snapshot dari Firebase yang kita udah ambil dan dipanggil di method onDataChain. Habis itu rekan-rekan udah bisa lakukan running ya. Dan kurang lebih nanti gambarannya adalah setelah di running kalau lancar gitu, maka hasilnya adalah data yang ada di sini itu bisa langsung muncul ya sesuai dengan yang ada di Android yang tadi udah sempat di demokan sama kepada rekan-rekan. Nah itu gitu ya rekan-rekan, ini real time database simulasinya seperti itu. Selebihnya kita bisa melakukan eksplorasi dengan melakukan manipulasi data di dalam real time database ini. Kemudian cara menghubungkan dengan Android-nya mah sama ya kayak tadi seperti tadi gitu. Nanti yang bisa dimanipulasi adalah area yang ada di sebelah sini gitu untuk kemudian dikoneksikan ke real time database-nya sehingga real time database yang kita udah bikin bisa teroptimalkan dengan baik gitu. Nah, selebihnya untuk penjelasan yang tadi saya sudah sampaikan gitu ya terkait dengan bagaimana caranya melakukan sinkronisasi ke dalam Android Studio dari Firebase. Tadi kemudian kita sudah mensimulasikan real time database dari Firebase-nya langsung merubah value dan di mobile-nya langsung bisa muncul dan berubah gitu. Nah, secara detail ini ada rekomendasi referensi video ya yang cukup komprehensif yang bisa rekan-rekan coba pelajari lebih detail dari MKR Developer. Di sini mulai dari mengkoneksikan Firebase yang tadi udah disampaikan, kemudian masih di real time database bagaimana sending data ke real time database, fetching datanya, update data, delete data, nge-save image ke storage, menerima image ke storage sampai ke nge-delete image. Jadi itu fungsi-fungsi yang umum banyak digunakan di Firebase real time database. Silakan bisa klik link yang ada di sini yang udah saya siapin di modul gitu untuk rekan-rekan bisa mempraktekkan pasca kuliah kita hari ini gitu. Nah, jadi hari ini dan seminggu ke depan itu tidak ada tugas ya karena rekan-rekan sudah mengumpulkan latihan retrofit kemarin. Jadi seminggu ini nggak ada tugas apapun, kita bisa ketemu lagi nanti minggu depan masih di Firebase juga. Kita nanti akan bahas mengenai Firebase notification karena di sini akan ada service dan ada metode-metode lain yang cukup unik gitu. Diakhiri dengan pembahasan publikasi aplikasi ke Play Store ini untuk di minggu tenang minggu depan. Baru minggu pertama UAS nanti kita akan quiz gitu ya. Kita ketemu offline di kampus. Minggu kedua teman-teman mengerjakan tugas besar, minggu ketiga baru pengumpulan tugas besar. Jadi betul-betul tugas besar Android ini dirilisnya atau dikerjakannya sama rata semuanya di 2 minggu terakhir dan kompleksitas yang kemudian nanti saya sesuaikan. Gitu. Oke, kurang lebih itu ya.
pemaparan materi yang bisa saya share mengenai material design dan Firebase real time database gitu. Mangga dari rekan-rekan jika ada yang ingin didiskusikan boleh barangkali ada yang ingin bertanya atau diskusi. Mangga. Ya, pada proyek PPDB kemarin pun engineer cukup banyak menggunakan teknologi dari Firebase ya, karena kita bisa contoh yang paling sederhana adalah banner ya. Jadi di Android itu kita ada fitur banner di mana konten bannernya itu kita nggak simpan di database kita gitu ya, tapi kita simpan di Firebase agar perubahannya itu langsung betul-betul bisa terupdate dan terasa karena memang cuman ya satu data aja. Jadi datanya nggak banyak gitu ya kalau untuk banner. Paling satu kali banner ada 5 kali nge-swipe gitu secara otomatis kan gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak, ringan, itu cocok banget tuh pakai Firebase real time database yang tadi gitu. Tinggal di Android-nya dipasang pakai library untuk switch secara otomatis gitu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau konfirmasi atau didiskusikan? Pak, saya mau nanya Pak, Enggak. kalau Firebase sama AWS itu berarti mirip-mirip Pak ya, layanan cloud gitu Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk Firebase dan AWS ini produk yang sangat familiar ya di kita karena di kantor saya pun dua dua apa eh, dua agentnya itu nyampe ngedatangin ke kita secara spesifik gitu ya. Nah, eh, antara Firebase dan AWS dalam hal ini Amazon Web Service gitu ya, rekan-rekan. Ini tuh dua platform yang sama-sama menyediakan layanan cloud gitu. Tapi mereka ini punya beberapa perbedaan yang kita mungkin bisa rasakan kalau udah pakai gitu ya. Mungkin sharing. Jadi dari sisi layanan ya, Firebase ini memang difokuskan ini untuk pengembangan aplikasi mobile dan web gitu. Dia punya real time database, hosting yang seperti tadi kita udah bahas, autentikasi user, ada apa cloud storage gitu, itu yang sangat bisa terintegrasi baik dengan mobile. Nah, kalau AWS fokus di layanannya, dia punya layanan yang lebih luas gitu dibanding layanan cloud biasa gitu ya. Jadi dia itu punya komputasinya, punya penyimpanannya, database, analitik, nyampe ke jaringan gitu. Manajemennya IoT-nya, dan ini saya ngerasain banget ada layanan IoT yang AWS support ya, sehingga kita bisa pakai layanan tersebut gitu. Sampai ke enterprise architect apps gitu itu juga bisa masuk dan digunakan. Itu dari layanan. Layanan lain paling kalau di AWS yang paling sederhana itu adalah ngedeteksi OCR ya kalau nggak salah. Jadi kita punya berkas KTP misalkan, kemudian kita foto dan nanti otomatis akan memunculkan gitu. Itu image to text gitu ya. Itu ada layanannya di AWS. Nah, terus dari sisi integrasi mungkin tadi udah clear ya. Kalau Firebase jelas integrasinya langsung kerasa sama kita langsung gitu karena tadi didemoin langsung lancar ke Android web dan mobile. Kalau tadi konteksnya di web, kalau di AWS ini butuh lebih banyak knowledge mengenai arsitektur cloud ya sama konfigurasinya gitu. Jadi
teman-teman harus belajar lebih lah kalau mau ngekonfigurasi per serverannya di AWS gitu. Nah, ya contoh juga karena kemarin saya dan tim juga terlibat di proyek PPDB gitu. PPDB pun kita berkolaborasi sama AWS. Nah, jadi AWS ini tuh dia nawarin kapasitas yang sangat besar ya, bahkan unlimited gitu untuk beberapa konfigurasi yang sangat ideal banget untuk proyek-proyek yang skalanya besar. Nah, kalau Firebase ini cocok untuk aplikasi yang skalanya menengah ke bawah gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, studi kasusnya adalah banner atau remote config itu sangat eh, apa berguna sekali gitu ya menggunakan Firebase. Dari sisi harga pun ini jelas Firebase ini menawarkan area yang gratis namun dengan batasan tertentu, baru nanti kalau misalkan udah habis si kuotanya baru berbayar gitu kan. Nah, kalau AWS ya memang lebih kompleks dan layanannya lebih banyak mekanisme pembiayaannya. Jadi mau pakai layanan berapa, harganya berapa, kayak gitu-gitu. Nah, terakhir mungkin eh, di AWS sama di Firebase itu security-nya mungkin ya dari AWS mungkin lebih 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 kuat lah dibanding Firebase gitu. Ya, tapi kurang lebih sama ya, dua platform ini menyediakan layanan cloud backend as service gitu. Paling itu sih pengalaman ya perbedaan AWS dengan Firebase. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi dari rekan-rekan? Oke, saya sambil isi presensi mungkin ya, sambil barangkali rekan-rekan ada yang mau dikonfirmasi. Di hari Rabu malam pertemuan 11 kemarin tuh tanggal 3 bulan 7, maka kalau yang ini tanggal 10-nya. Oke, pertemuan 12 mengenai material design. Oke, Rahman Hakim Putra hadir? Belum ya? Muhammad Sidik? Ada ya? Hadir, Pak. Indi Bagus? Hadir, Pak. Siswanto? Hadir, Pak. Dini? Hadir, Pak. Yasfa? Oke, Yasfa ada ya? Hadir, Pak. Oke, Joy? Oke. Harry? Tadi ya? Diva? Hadir Pak. Oke. Agis? Oke. Ahmad Nasir? Oke. Fajar Alam? Oke. Andre Wibowo? Belum ada ya? Oke, berarti 2 orang ya yang belum hadir di pertemuan 12 untuk tanggal 10 lalu, dan hari ini kita masuk ke pertemuan 13 dengan tanggal 17 ya, persis malam hari ini, dengan pembahasan mengenai Firebase Real Time Database. Tadi sudah dikonfirm hadir, yang tidak hadirnya ada 2 orang. Oke, 17 Juli 2024 Firebase Real Time Database, mangga bisa dikonfirmasi sampai pertemuan 12 dan 13 ya. Untuk minggu depan kita bahas 2 lagi, yaitu mengenai Firebase Notification
serta upload ke Play Store ya, untuk kemudian saya akhiri dengan penginformasian tugas besar, dan nanti UAS minggu pertama kita gunakan untuk kuis gitu, dan kita akan melaksanakan UAS di minggu ketiga gitu. Oke, mangga sudah bisa dikonfirmasi ya untuk 12 dan 13 di pemrograman Android. Oke, mungkin apakah ada lagi yang mau didiskusikan atau dikonfirmasikan? Oke, kalau belum ada, jadikan materi pembahasan Firebase kali ini sebagai sebuah referensi ya. Di nanti ketika teman-teman mengerjakan tugas besar Android, kalau mau pakai teknologinya Firebase itu boleh banget ya. Dan tadi ada referensi juga yang saya share, jadi teman-teman bisa lebih melihat dari referensi tersebut secara komprehensif sesuai dengan use case yang teman-teman butuhkan gitu. Tapi secara pemaknaan dari real-time database tadi sudah disimulasikan, kurang lebih gambarannya seperti itu. Kita ketemu lagi di hari Kamis depan secara online, rekan-rekan, masih sama seperti hari ini di waktu yang sama juga. Baru nanti di UAS minggu pertama kita akan masuk secara offline. Semoga sehat selalu rekan-rekan semua. Saya izin tutup mungkin ya agenda malam hari dengan alhamdulillah rabbil alamin. Hatur nuhun semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.